Burma telah hampir seluruhnya menguasai Siam sejak serangan mereka 13 bulan lalu ke negeri ini. Ayutthaya ibu kotanya telah terkepung, tinggal menunggu waktu. Sementara di pelosok negeri pasukan-pasukan Burma telah merajalela menjarah, merampok desa-desa yang ada. Sejak desa Bang Racan musnah karena melawan, sudah tak terdengar lagi perlawanan terhadap pasukan Burma. Namun salah satu pemimpin Burma bernama Nainin terus memburu seorang rahib yang dulu menjadi penggerak dan penyemangat desa-desa untuk melawan Burma. Jenderal Suki, perwira tinggi Burma, ditugasi oleh Nainin untuk menyisir tiap kelompok pemukiman ataupun pengungsian orang-orang Siam untuk menemukan biksu ini. Semua saksi yang dicurigai tak ada yang mau mengaku. Di tempatnya yang penuh benda jarahan patung emas di Siam, Jenderal Suki melaporkan bahwa dirinya belum bisa menemukannya. Nainin memberi petunjuk bahwa orang-orang yang membawa biksu adalah prajurit Yansrik, bekas kelompok desa Racan yang dulu di bumi hanguskan Burma. Di sebuah gua persembunyian desa Huai, tampak berkumpul beberapa perwakilan desa yang membahas tentang rencana perlawanan terhadap Burma. Mereka tidak sadar di sana telah disusupi mata-mata Burma dari orang Siam sendiri yang berharap bisa bertemu biksu Tamachot yang diburu Jenderal Suki. Saat berunding terjadi silang pendapat, muncul seorang biksu yang menengahi, tetapi ia bukan biksu Tamachot, melainkan biksu Kong. Selepas pertemuan, mata-mata keluar yang disusul pasukan Burma masuk ke gua, dan tentu saja untuk menghabisi para orang Siam itu. Burma terus meneror rakyat Siam dan menghabisi para biksu, juga demi menemukan biksu Tamachot di bawah pimpinan Jenderal Suki. Di tempat lain, satu kelompok tentara Burma sedang menggiring tawanan dan hasil jarahan melintas padang rumput tepi hutan. Para tawanan yang tak kuat berjalan malah dihabisi di situ juga karena dianggap menghambat. Dari arah lain muncul serangan yang mengagetkan mereka. Serangan ini dipimpin Mun, seorang pejuang gerilya Siam. Prajurit Burma terdesak ke hutan. Daeng, salah satu petarung handal, menyerang dengan sengit prajurit Burma itu. Serangan mendadak ini dilakukan oleh beberapa pejuang Siam yang punya keahlian khusus seperti panah, senapan dari berbagai desa yang bergabung dalam kelompok Mun yang mengepalai mereka. Bauan yang ahli kapak ini saya kira mau melawan sendiri para Burmes di depannya, tetapi ternyata tidak. Ia hanya sebagai umpan para ahli bidik senapan untuk membereskannya. Tetapi rupanya ia juga hebat dalam bertarung. Untung datang teman-temannya dari pohon saat ia dikelilingi Burmes. Naung akan naik ke pohon untuk membidik perwira Burma yang lari, tetapi ia terjatuh. Sementara Bayung melindunginya dengan panah, Naung mencoba naik lagi ke atas. Ia membidik senapannya pada perwira Burma. Kena, tetapi ia terjengkang karena ledakan mesiunya. Teman-temannya menertawai. Para tawanan itu bisa dibebaskan, yang kebanyakan mereka wanita tua dan anak-anak yatim. Tetapi setelah bebas pun mereka juga bingung mau mengungsi kemana, sementara Mun dan kawan-kawan juga tidak bisa membawa mereka semua ke desa. Karena Mun dan kelompoknya pun selama ini berada di hutan dalam pengintaian. Hanya beberapa pria yang kuat yang boleh bergabung dengan Mun untuk bergerilya. Nainin mendapati pasukannya bergelimpangan dalam serangan Mun tadi siang ini. Di dalam peristirahatan hutan dalam api unggun, Mun dan kawan-kawan ngobrol bagaimana mereka masing-masing sudah lama tidak pulang ke desa mereka. Bahkan desa mereka itu pun bisa dibilang hunian baru, yakni dengan cara membuka pemukiman di daerah terpencil untuk mengungsi dari tempat yang lama. Semua ini karena invasi Burma. Tetapi masih juga mereka sempat bercanda dengan mengolok rencana pernikahan Daeng nanti. Mereka akan mengintip bersama-sama. Mun memutuskan kembali ke desa dulu dengan membawa anggota baru beberapa pria yang bergabung dengan mereka. Ternyata biksu Tamachot yang diburu Burma berada di desa Mun.
Biksu memerintahkan beberapa orang untuk membangun gubuk baru karena kedatangan anggota baru dalam kelompok Moon ini. Daeng menemui kekasihnya yang lama tak ia jumpai. Daeng mengatakan ia akan melamarnya dalam waktu dekat. Meski hubungan mereka tak disetujui ibu gadis ini. Di gubuk, Moon yang baru saja pulang tak sempat berbincang dengan istrinya karena ia harus mengurus segalanya di pemukiman untuk memastikan pekerjaan-pekerjaan di sana berjalan dengan baik, terutama mengumpulkan bahan makanan yang kian menipis. Biksu terus menguatkan hati para pejuang ini yang kesulitan mencari persediaan pangan. Daeng menemui Biksu untuk mencarikan hari baik dalam rencana pernikahannya dengan Capi kekasihnya. Hari berikutnya, Biksu juga membantu mengawasi kegiatan desa yang makin ramai. Pengobatan mereka yang terluka dalam pertempuran kemarin ia periksa satu persatu. Man, salah satu tetua di sana, mengatakan pada Moon bagaimana Moon membawa kesulitan baru bagi desa ini yang makin kekurangan persediaan makanan tiap harinya. Moon hanya mengatakan ia tak bisa menolak mereka yang mau bergabung dalam perjuangan meski dengan resiko menambah jatah makan desa ini. Ya, desa ini makin terpuruk karena semua hasil panen di seluruh Siam dijarah Burma. Mereka nyaris tak bisa memperoleh beras. Satu-satunya jalan menyerang kelompok Burma yang baru menjarah hasil panen dari petani lalu membawanya ke desa. Seperti saat ini, kelompok Burma sedang menyatroni area sawah siap panen di satu desa terpencil. Bersamaan dengan itu di sebuah sungai tampak Jenderal Prayailek beserta resimennya yang bersembunyi di sana mendapat laporan penjarahan ini. Ia berniat menyerang Burma pula untuk mendapat makanan. Di sisi lain ada kelompok Moon yang punya tujuan sama, mau membajak Burma. Saat mereka menyergap pertama tidak ada apa-apa di gerobak. Dari balik pohon sejurus kemudian muncul para prajurit Burma. Ternyata ini jebakan supaya mereka bisa mengepung kelompok Jenderal Prayailek. Prajurit-prajurit Siam kewalahan dengan banyaknya pasukan Burma. Saat itulah para gerilyawan kelompok Moon datang membantu. Lagi-lagi Bawang yang ahli kapak sebagai umpan hore bagi pasukannya. Daeng yang cekatan dan gesit itu pun banyak sekali mengakhiri nafas bengis para Burmis itu. Tak ketinggalan Raban, pemanah dan Naung yang ahli senapan menghajar musuh Siam ini. Setelah semua Burma tumbang, kelompok Moon sempat bersih tegang dengan pasukan Jenderal Prayai. Tetapi Bawang ahli kapak ini meredam kawan-kawannya bahwa ia dulu bekas anak buah Jenderal Prayai di resimen ini. Jadi ia menjamin pasukan Siam pelarian ini bisa dipercaya. Meski dulu pemuda ahli kapak ini membelot dari pasukan karena suatu masalah. Moon dan kawan-kawan akhirnya memutuskan mengajak para prajurit Siam ini tinggal di desanya. Dalam perjalanan mereka sekali-kali berhenti sambil mengobati mereka yang terluka dengan perawatan darurat. Saat malam salah satu dari mereka melaporkan ada kobaran api di arah ibu kota Ayutthaya. Mereka semua faham di sana sedang terjadi serangan habis-habisan dari Burma yang akan menaklukkan Ayutthaya. Di tempat lain esoknya Jenderal Suki mengkremasi anak buahnya yang tewas dalam pertempuran sungai kemarin. Mata-mata mengatakan ia melihat pejuang desa telah membantu pelarian pasukan Jenderal Prayailek yang bersembunyi di hutan. Moon dan lainnya telah sampai pada desa mereka. Langsung mereka menghadap biksu. Tampak ketua desa makin jengkel dengan kedatangan Prayai yang ikut Moon ke desa ini, yang berarti menambah beban penduduk. Mereka telah kekurangan pangan juga obat-obatan.
Nepong langsung menemui istrinya yang lama tidak berolahraga kebugaran malam. Tin tampak malu-malu merawat Namong. Sementara Deng menjumpai Capi untuk memberinya ayam untuk menyogok ibu gadis itu agar sedikit luluh dengan kedatangannya. Pak Tua kembali dengan keras memarahi Mun yang kembali membawa anggota prajurit Siam ke desanya. Mun berkata pada istrinya, kini rakyat Siam untuk makan pun seperti pencuri padahal beras adalah milik mereka sendiri, namun harus merampasnya terlebih dahulu dari orang-orang Burma. Mun menyarankan jenderal agar mereka hidup di sini sebagai petani, tetapi jenderal mengatakan dirinya adalah prajurit yang terbiasa dengan perang. Tidaklah mungkin mereka bertani dan tugasnya adalah mengadakan perlawanan. Tin makin tersipu oleh lirikan prajurit muda Siam itu yang kemudian diolok oleh temannya. Deng kembali menemui Capi secara sembunyi-sembunyi. Ia menyampaikan akan segera melamar gadisnya. Bahkan Deng telah meminta hari baik dari rahib. Gesekan mulai terjadi. Salah satu penduduk desa merasa perhatian gadis-gadis di sana berlebih pada tamu mereka. Nasi yang makin susah didapat pun menjadi korban keributan ini. Wakil jenderal menghardik mereka, lalu menyuruh anak buahnya sendiri pergi dan meminta pria desa ini melupakan kejadian ini. Tak lama Jenderal Prayai mau menemui rahib untuk meminta izin menyerang Burma saat itu juga, mengingat mereka di sini hanya menjadi beban penduduk. Mun dan kawan-kawan mencegahnya karena belum saatnya bertempur dengan Burma. Rahib Tamacot melerai, lalu biksu itu menasehati kedua kelompok ini. Ia mengatakan jenderal tidak bisa memaksa orang untuk maju perang saat ini. Namun juga ia mengatakan pada Mun bahwa tidak selamanya mereka harus sembunyi-sembunyi dan bertingkah seperti maling di negeri sendiri, di mana untuk makan saja mereka harus membegal rombongan Burma yang membawa rampasan. Biksu kembali mengingatkan jenderal bahwa ia boleh memimpin mereka semua, tetapi tidak boleh dengan paksaan. Para pria menanyakan pada Bawang yang dulu bekas anggota resimen jenderal bagaimana sosok Prayai itu, apa bisa dipercaya? Pria kapak ini menjawab, andai Siam kekuatannya masih utuh, maka Jenderal Prayai lah yang layak menjadi panglima tertinggi Siam. Hari-hari berikutnya mulai ada keakraban antara para penduduk dan para prajurit Prayai. Mereka bahu-membahu melakukan pekerjaan di desa. Pak Tua menyaksikan keadaan di desa sudah mulai terbiasa dengan tamu mereka. Nainin menemui Jenderal Sugi yang belum bisa mengendus keberadaan Biksu Tamacot, juga Jenderal Siam yang masih buron. Ia menyuruh Jenderal Sugi menemui Jenderal Macai yang punya barak militer besar di wilayah utara ini. Di barak Macai, perwira hidung belang ini tengah asik dengan para penghiburnya. Di sana ada gadis baru yang ia sangat menyukainya. Ternyata Canan, nama gadis ini rela melayani Macai bangkotan itu untuk bisa menilep makanan di tenda untuk diberikan pada ibunya yang sakit di sebuah tempat. Pasukan Jenderal Sugi yang berada di dekat barak Macai terus menyebar teror di desa-desa yang dilalui. Di sana ia merencanakan sesuatu pada orang-orang di sana. Jenderal Macai menerima surat resmi dari Nainien yang dibawa Jenderal Sugi di baraknya. Biksu yang menerima sedekah makanan malah menyisihkan jatahnya itu untuk diberikan pada orang-orang yang antri makanan. Ya, semakin lama situasi makin sulit di desa ini. Istri Mun jatuh kelelahan. Setelah dibawa ke rumah, ia berkata pada suaminya bahwa ia hamil. Ada kebahagiaan di wajah Mun. Namun juga ada kesedihan karena bayi mereka nanti akan lahir dalam suasana penjajahan Burma.
Dalam perapian malam, biksu memberi nasihat pada semuanya bahwa mereka harusnya bersatu melupakan pertentangan yang ada untuk berjuang bersama-sama dalam kesulitan ini. Seperti api unggun ini, satu kayu bisa mudah terbakar, tetapi jika kayu itu banyak, maka akan butuh waktu lama untuk membakarnya. Sepasang suami istri menghadap biksu dari luar desa. Mereka memberi persembahan makanan untuk biksu, tetapi kemudian sang pria malah menampel makanan itu. Makanan itu ternyata beracun. Ia dan istrinya disuruh ke sana untuk meracuni biksu atas suruhan anak buah Macai dan Jenderal Suki, sementara anak mereka disandera sebagai jaminan. Jenderal Macai bersama anak buahnya tengah berbaris dan ia sedang berada di tandu bersama para wanitanya. Ia mendapat laporan bahwa rencana mencelakai rahib gagal. Macai marah, tetapi salah satu dari mata-mata mereka membisikkan bahwa untuk memancing para pejuang sekaligus Jenderal Prayai Kampang, para prajurit Burma harus membawa patung Buddha kepala emas simbol kejayaan Siam untuk diarak ke Burma. Ini akan memancing para gerilyawan itu keluar dari sarangnya. Prajurit Burma mendatangi desa di mana kemarin mereka menyuruh pasangan suami istri untuk meracuni biksu. Prajurit ini mengatakan ada hadiah makanan dari Jenderal Macai untuk mereka karena jasa suami istri itu. Tetapi Naman curiga. Benar, semua makanan yang disantap orang-orang kelaparan itu telah dimasukkan racun ke dalamnya. Naman dan anaknya selamat karena tidak ikut memakan hadiah itu. Orang-orang desa yang mendengar biksu akan diracuni dua orang dari desa lain itu akan menghukum ramai-ramai, tetapi dicegah Muan. Biksu juga datang dan menghardik mereka. Tak berapa lama ada yang melaporkan di kejauhan tampak ibu kota berkobar api. Beritanya Ayutthaya telah jatuh total ke tangan Burma malam ini. Dalam upacara doa, kali ini Jenderal Prayai angkat bicara. Ia mengatakan pada semua bahwa tidak seharusnya mereka seperti pelarian dan buruan musuh di negeri sendiri. Tanah ini milik Siam. Mau tidak mau mereka harus bangkit melawan Burma yang kian lama menguasai tiap jengkal tanah Siam. Tidak ada lagi tempat aman bagi mereka. Rencana memindahkan patung Buddha emas benar-benar dilaksanakan. Bagaimana para Burmese itu ngelunjak dengan akan membawa patung leluhur mereka. Di barak Jenderal Macai, Canan gadis ini memohon pada Macai untuk mencarikan tabib untuk mengobati ibunya yang sakit parah. Tetapi kurang ajarnya, tabib ini meminta upah kemolekan tubuh gadis ini. Macai rupanya sudah bosan dengan Nacan, hingga ia pun memberikan istri sirinya ini pada tabib. Bahkan dipersilahkan tabib melakukan di kamar Macai. Sayang sekali ketika akan membawa ibunya untuk diobati, wanita tua itu telah meninggal. Naman meratap sejadinya begitu melihat anak laki-lakinya mati akibat kepayahan dan kehausan. Penyebabnya ia tak mau minum air pemberian Burma ketika bersama-sama yang lain dipaksa menyeret patung raksasa itu. Kabar pasukan Burma mendekati pemukiman tersebar. Para penduduk desa pun panik dan sebagian memutuskan pergi mengungsi. Termasuk Ibu Capi yang mengajak gadis ini segera berangkat. Saat mau meninggalkan desa, Daeng tergopoh menemuinya. Mereka harus terpisah lagi. Ditambah bahwa Ibu Capi tetap tidak menyetujui hubungan mereka. Malamnya, Rahib Tamacot mengatakan pada Daeng, jika takdir menjodohkan ia dan gadis pujaannya, pasti nanti akan bertemu juga, entah bagaimana caranya. Di tempat lain, Han, prajurit Siam ini hanya menemui Tin dari jarak jauh yang seolah ini pertemuan akhir mereka. Selanjutnya di malam mencekam ini biksu berkata, jika hari ini mereka masih bisa kenyang dengan makanan yang terbatas, tetapi untuk besok belum pasti mereka bisa mendapatkannya. Ia juga mengatakan bahwa badan ini bukanlah milik manusia, ia akan kembali ke tanah pada saatnya. Jenderal bertekad besok akan bergerak. Muan harus mendukungnya.
Tak bisa ia dan lainnya terus-menerus bersembunyi dan terkekang di negeri sendiri. Mon mengirim masing-masing pemuda untuk mendatangi desa lain yang mau berjuang, terutama para ahli tempur yang kapan hari bersama dengannya menggasak pasukan Burma di hutan, serta menolong Jenderal Prayae. Para ahli panah, senapan dan lainnya itu dibutuhkan Mon untuk pertempuran besok. Mon akan berperang. Ia berusaha menguatkan hati istrinya bahwa perjuangan ini untuk anak cucu mereka kelak, keturunan mereka yang akan lahir di masa datang, supaya saat mereka lahir telah melihat dunia Siam merdeka. Maka hari itu datang dan berkumpullah para warrior dan para ahli di bidang tempur di desa Muan. Biksu berdoa dan menjampi-jampi mereka dengan air suci sebagai bentuk berkat dan restunya. Pasukan Burma terus bergerak menyeret patung Buddha dengan tenaga orang-orang Siam yang dilecut terus-menerus. Di dalam tenda Macai, gadis yang ibunya telah mati kemarin ini tak tahan dan menancapkan belatinya ke dada Macai. Bersamaan serangan para pejuang dari pengintaian pun dimulai. Macai begitu kuat hingga ia masih bisa keluar tenda. Dalam cipratan air hujan ini semua pejuang Siam secara total bertempur menghadapi pasukan Macai yang banyak. Bidikan senapan-senapan pun ditembakkan dari Naung dan kawan-kawan. Bawang berusaha memutus tali pasak patung. Wakil Jenderal Siam yang pelontos ini tampak terhuyung setelah merobohkan beberapa musuh. Macai masih kuat menahan lukanya bahkan ketika gadis itu menembusnya dengan tombak. Arkat gugur dan bersimbah darah. Di sisi lain, Bawang menghadapi jeratan cambuk prajurit Burma karena berusaha melepas tali patung yang diseret. Tetapi ia masih sempat menolong gadis penghibur yang akan dicelakai Macai yang masih bertahan hidup. Granat-granat rakitan mulai dilemparkan. Ledakan-ledakan ini malah membuat tebing sungai retak dan sebagian longsor. Mata-mata Burma ini meloloskan diri dari tembakan. Ia lari ke belakang. Bawang berusaha menarik temannya yang ahli panah itu ketika jatuh bersama patung Buddha yang runtuh ke tebing sungai. Pasukan Macai lari kocar-kacir, tetapi banyak juga korban menimpa pihak Nguyen. Bahkan wakil jenderal yang botak itu juga mati dalam pertempuran. Tugas mereka selanjutnya adalah menaikkan kembali patung yang telah tercebur ke dalam sungai. Akhirnya patung bisa kembali diangkat ke atas. Semua kelelahan dan hampir tak ada tenaga dalam pertempuran ini. Tetapi ada dampak baik bagi para pria yang selama ini belum dapat pasangan. Mereka bisa makin dekat dengan masing-masing gadisnya meski dalam suasana yang menyedihkan. Saat pagi menjelang terdengar derap langkah kuda-kuda pasukan Jenderal Suki. Ternyata mereka masih harus mengumpulkan tenaga sisa-sisa lagi untuk menghadapi situasi ini. Utusan Burma menyampaikan jika Jenderal Suki hanya menginginkan Biksu Tamacot saja. Jika mereka menyerahkannya maka kali ini Burma akan membiarkan orang-orang Siam pergi. Tentu saja para pejuang Siam tak mau dan mencegah Biksu untuk menyerahkan diri. Tetapi Biksu berkata lain. Ia mengatakan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan segera kembali ke sana pula. Jika ini muslihat saja dari Burma, paling tidak ia telah berusaha menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak. Akhirnya rahib ini melangkah ke barak Jenderal Suki. Jenderal Prayae dan lainnya sudah tahu ini hanya siasat licik Burma. Maka Jenderal Prayae segera memberi pengarahan singkat bagaimana mereka harus bertindak sekarang. Panggilan semangat jenderal pemberani satu-satunya yang tersisa dari Siam ini membuat para wanita ikut ambil bagian mengangkat senjata. Di barak, Suki akan mengeksekusi rahib. Ia memanggil ahli japa mantra karena selama ini biksu terkenal punya ilmu kebal untuk menghilangkannya.
Setelahnya Algojo siap melaksanakan hukuman mati itu. Moon dan para pejuang lainnya yang telah ia himpun dari berbagai desa telah siap melakukan pertempuran akhir. Maka para kesatria pejuang Siam itu, laki-laki perempuan, semua bergerak maju dengan senyum tersungging di bibir mereka. Tak ada kekhawatiran tentang kematian mereka dalam pertempuran penghabisan ini. Rata-rata satu dari pejuang Siam berhadapan dengan 3-5 prajurit Burma yang terus mendesak maju dengan meriam-meriam besar di belakangnya. Tak dijelaskan bagaimana akhir nasib Moon dan kawan-kawan itu di film ini. Hanya saja dalam sejarah, Siam baru secara global mengadakan pengusiran penjajahan Burma di era Pangeran Naresuan, putra mahkota yang disandera Raja Burma saat kecil dan ketika dewasa menggalang kekuatan Siam untuk mengusir serta berbalik menguasai Burma. Begitulah kisah akhir film ini. Sampai ketemu di kisah hebat lainnya.